Tim penyidik Kejaksaan Negeri Lombok Timur menahan tersangka ex-bendahara Sekretariat Dewan dalam kasus penggelapan pajak. Berkat rekaman kamera pengintai atau CCTV, terduga pelaku pencurian burung diamankan. Ya, apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Berbagai informasi penting dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasih. Inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, tim penyidik Kejaksaan Negeri Lombok Timur menahan tersangka ex-bendahara Sekretariat Dewan dalam kasus penggelapan pajak anggaran reses anggota DPRD. Tersangka Zul keluar memakai baju tahanan dengan tangan diborgol dari ruang pidana khusus Kejaksaan Negeri Lombok Timur. Tersangka dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Selong setelah bersangkutan menjalani pemeriksaan selama 5 jam dan rapid antigen. Zul ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas dugaan kasus penggelapan pajak dana reses anggota DPRD Lombok Timur periode 2019 dan 2020 dengan nilai kerugian negara mencapai 340 juta lebih. Modusnya tersangka pada saat itu sebagai bendahara Sekretariat DPRD Lombok Timur memotong pajak dana reses dewan namun tidak disetorkan ke kas daerah, malah digunakan untuk kepentingan pribadinya. Melakukan pemeriksaan dan juga penahanan terhadap tersangka dalam hal ini penyimpangan pajak anggota dewan ya dengan kerugian kurang lebih 340 juta. Nah, mengenai adanya keterlibatan pihak-pihak lain tentunya masih harus kita dalami. Yang pasti dalam kasus ini sudah ada orang yang harus bertanggung jawab terhadap adanya penyimpangan dana pajak sebesar 340 juta kurang lebih yang tidak disetorkan ke kas daerah. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 2 Junto, pasal 3 Junto, pasal 8 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun kurungan penjara. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Ya pemirsa, berkat rekaman kamera pengintai atau CCTV, terduga pelaku pencurian burung di sejumlah komplek perumahan elit di Kecamatan Abu Api, Lombok Barat dibekuk pihak kepolisian. Spesialis pencurian burung berinisial Y ditangkap polisi. Pelaku Y ditangkap tanpa perlawanan setelah melakukan serangkaian penyelidikan berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat. Pelaku merupakan spesialis pencuri burung dengan mengincar rumah yang ada dalam kondisi sepi. Dalam melancarkan aksinya, pelaku setiap hari keliling menggunakan sepeda motor untuk mengintai rumah kosong yang menjadi sasarannya. Dari tangan pelaku, Satreskrim Polres Lombok Barat mengamankan barang bukti berupa 5 ekor burung setelah melihat pelaku membawa burung hasil curian di video CCTV milik warga. Kapolres Lombok Barat menegaskan pelaku nekat mencuri dikarenakan motif ekonomi untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Pelaku ataupun yang saat ini sebagai tersangka yang keliling di perumahan ataupun di pemukiman. Nah, di situ kalau ada yang sering di perumahan, begitu di perumahan itu ada terlihat sepi dan rumah tersebut tidak ada penghuninya, tapi ada burung, sehingga ada kesempatan sehingga dia selanjutnya melakukan perbuatan. Dari seluruh pengungkapan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti hasil kejahatan, diantaranya 8 unit handphone berbagai merek, 1 unit TV LED, 1 unit kamera digital, 2 tas, dan 2 unit powerbank. Terduga pelaku Y dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sejumlah warga di Mataram diduga menjadi korban penipuan kredit perumahan karena pihak developer tidak bisa merealisasikan pembangunan unit rumah kendati telah membayar uang muka dan menyetor angsuran mereka.
Kekecewaan sejumlah warga yang menjadi korban dugaan penipuan kredit perumahan tak terbendung. Pasalnya saat akan menagih realisasi perumahan di kantor pemasaran yang ada di Jalan Suwakarya Kekali Mataram terpasang pelang pemberitahuan kantor tutup dan pindah alamat. Salah seorang customer mengaku merasa ditipu dengan janji developer, pasalnya dirinya telah membayarkan uang muka dan angsuran bulanan melebihi standar. Namun unit rumah yang dijanjikan pihak developer dan telah memasuki 2 tahun belum ada realisasi. Dasar. Kuasain noh dia. Dasar memang. Di mana arah awas selama baru ganti buku. Terpisah, pihak developer yang diklarifikasi menjelaskan sedang berupaya mengurus izin peralihan status tanah dari lahan sawah dilindungi atau LSD menjadi pemukiman, namun belum mendapatkan lampu hijau dari pemerintah Kota Mataram. Berlarutnya realisasi perumahan ini akan dibawa ke ranah hukum dengan melapor polisi oleh sejumlah warga yang sudah membayar uang muka dan angsuran rumah karena merasa dirugikan. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. iNews TV akan segera kembali, tetaplah bersama kami. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, New Home of Badminton. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Warabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, ya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Ya, Anda masih bersama kami pemirsa. Polda NTB upayakan restitusi atau pengembalian hak-hak korban dan pemberian restitusi ini sesuai dengan ketentuan kerugian korban yang dibebankan kepada pelaku TPPO. Pasca pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang, Polda NTB sedang mengupayakan restitusi atau pemberian hak-hak dari korban. Sesuai regulasi pemberian restitusi sesuai ketentuan yang ada dan dibebankan sepenuhnya kepada para pelaku terkecuali korban anak di bawah umur, pemberian restitusi oleh negara. Menjadi pelajaran bagi masyarakat bahwa jangan kemudian membutakan diri dengan tidak memperhatikan keselamatan diri dan nyawa bagi rekan-rekan yang memang kalau memilih bekerja ke luar negeri mengikuti prosedur yang ada. Kemudian terhadap perkara ini, untuk pemenuhan hak korban, kami akan segera berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk perhitungan terhadap restitusi yang menjadi hak korban dalam sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Warga masyarakat yang hendak menjadi pekerja migran Indonesia ke luar negeri dihimbau menggunakan jalur legal untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya kasus perdagangan orang atau TPPO. Dengan adanya ini maka bisa menjadi edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa membedakan yang mana yang legal dan mana yang tidak legal.
Dan harapannya dan himbauan yang telah kami sampaikan tadi dapat menjadi suatu hal yang positif kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengikuti hal-hal yang sifatnya ilegal di dalam hal hubungannya dengan pekerja migran. Data Subdit 4 Renakta Ditkrimum Polda NTB, jumlah korban TPPO dari tahun 2022 hingga 2023 sebanyak 11 orang, didominasi oleh pekerja migran Indonesia berjenis kelamin perempuan. Sementara jumlah tersangka pelaku yang berhasil diungkap sebanyak 13 orang tersangka. Sesuai Undang-Undang TPPO, tersangka pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara atau denda 600 juta rupiah. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, puluhan hektar tanaman padi terancam gagal panen akibat kekeringan karena pasokan air irigasi beberapa bulan terakhir ini tidak ada. Memasuki musim kemarau tahun ini, puluhan hektar lahan tanaman padi di sejumlah desa di Kecamatan Kuripan, Lombok Barat mulai mengering. Sejak 2 bulan terakhir, air irigasi tidak bisa mengairi lahan persawahan dan tanaman padi milik petani juga sudah banyak yang mengering sebelum waktunya. Sementara mereka baru memupuk tanaman padi mereka sehingga sangat rentan mengalami kegosongan karena tidak ada air. Pihak Desa Kuripan Induk telah berupaya keras untuk menanggulangi persoalan tersebut dengan membuat sumur resapan, namun sumur resapan tidak bisa menjangkau keseluruhan dari luas lahan pertanian yang ditanami padi. Sumur ya, di masing-masing sawah itu ada, dan irigasi malah hampir habis ya. Kita membangun melalui proyek dari pusat. Nah itu semua sudah clear semua di Desa Kuripan. Kalau persoalan kekeringan insya Allah kami tidak terjadi itu, dan malah kami sebagai desa ya, dapat warga-warga di luar desa Kuripan mengambil air di mata air kami yang ada di Dusun Dongke. Nah ini bentuk kepedulian kita lebih awal pemerintah desa untuk mengantisipasi persoalan kekeringan. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Lombok Barat mengajak petani untuk mengatur pola tanam supaya tidak merugi akibat kekeringan. Ada rakor tentang kekeringan di Lombok Barat, termasuk mengantisipasi kekeringan di Kabupaten Lombok Barat. Untuk itu, kepada semua petani harus melihat musim tanam. Jangan sampai memaksa menanam padi di musim panas, kemarau. Nah, ini untuk menjaga kekeringan yang ada di Lombok Barat. Nah, karena udah beberapa kelompok tani yang sudah menerima pompa. Silahkan menggunakan pompa tersebut untuk menyedot air, untuk mengairi mengairi tanaman yang ada di sawah. Areal tanaman padi di Lombok Barat yang terdampak kekeringan saat ini meliputi Kecamatan Kuripan, Gerung, Sekotong, Lembar, dan Labu Api. Selain itu, petani masih bisa menanam padi di musim kemarau. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Satu orang calon jemaah haji kloter kedua gagal berangkat lantaran kondisi kesehatannya yang kurang baik. Sebanyak 388 orang jamaah calon haji kloter 2 NTB diberangkatkan ke Tanah Suci melalui embarkasi Bandara Lombok. JCH khusus dari rombongan untuk Lombok Tengah ini telah melalui pemeriksaan kesehatan di Asrama Haji Mataram dan dinyatakan layak untuk berangkat. Namun, satu orang jamaah lansia dinyatakan gagal berangkat pada kloter kedua ini lantaran kondisi kesehatan yang kurang baik dan akan berangkat pada kloter selanjutnya jika kondisi kesehatan jamaah yang bersangkutan telah membaik. Kendati JCH yang gagal berangkat tersebut telah digantikan oleh JCH lain yang telah melunasi pembayaran. Di atas nama Samiadi Ahmad, ya, atas nama Samiadi Ahmad yang hari ini tidak bisa diberangkatkan di kloter ini karena belum mendapatkan rekomendasi dari pihak Dinas Kesehatan. Kami sudah mencari penggantinya atas nama Mintarse, di alamat juga Lombok Tengah. Nah, sehingga tidak ada slot kursi satupun yang kosong. Sementara itu, otoritas Bandara Lombok memastikan kesiapan pemberangkatan haji mulai dari peralatan hingga penerbangan langsung dari Bandara Lombok menuju ke Tanah Suci.
Selain itu, JC lansia menjadi prioritas pelayanan. Bandara kita sudah sangat siap dan penerbangan yang berangkat dari bandara kita itu direct langsung ke Jeddah. Kita menyampaikan bahwa ini langsung direct dari Tanah Aung menuju Tanah Suci. Jamaah haji lansia tentunya akan diberikan prioritas. Mereka akan dinaikkan pertama pada saat naik pesawat dan ini dihandle secara khusus oleh teman-teman dari Gapura Angkasa. Sementara itu hingga saat ini sebanyak 2 kloter telah berangkat ke Tanah Suci dari jumlah 13 kloter. Pemberangkatan akan berakhir pada 22 Juni mendatang. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. iNews TV akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Tiga host ternama Indonesia. Saya Aiman Cakson. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpurf Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah jadi art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Ya, betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal Ruas jalan ini ambles membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Ahmad. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Tiga host ternama Indonesia. Saya Aiman Cakson. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpurf Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah jadi art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Ya, betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Anda masih bersama News NTV pemirsa. Para pengantar jemaah calon haji rela memanjat pohon demi dapat melihat sanak keluarga mereka calon jemaah haji untuk naik ke pesawat. Selalu ada tingkah unik yang dilakukan para pengantar jamaah calon haji untuk dapat melihat sanak saudara mereka yang hendak berangkat ke Tanah Suci. Seperti para pengantar di Lombok Tengah ini, misalnya mereka rela naik pohon agar dapat melihat dengan jelas para jemaah yang akan naik pesawat di Bandara Lombok.
Pengantar jemaah calon haji mengaku dengan menaiki pohon, mereka dapat melihat lebih jelas sanak saudara yang akan berangkat lantaran dibatasi pagar pembatas landasan. Tak hanya orang dewasa hingga anak-anak juga ikut naik pohon. Namun aksi ini kemudian dihentikan oleh petugas bandara lantaran dikhawatirkan dapat membahayakan mereka, terutama anak-anak. Kenapa sampai naik pohon? Biar jelas. Biar kelihatan ya? Ya. Oh, dari jam berapa di sini? Dari habis sholat subuh. Oh, dari subuh? Iya. Tapi bisa dilihat Pak pas naik? Bisa. Orang tuanya lihat di sini? Kira-kira? Iya. Oh gitu. Udah telepon barusan. Oh, kasih tahu. Udah kasih tahu. Sudah nelpon kalau di atas? Ya. Oh gitu. Sementara itu keberangkatan calon jemaah haji di NTB kini telah masuk gelombang kedua untuk kloter kedua dari calon jemaah haji Lombok Tengah. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, tradisi hadok atau tinjau tradisional menjadi tradisi turun-temurun Desa Atakore, Nusa Tenggara Timur. Atraksi hadok ini selalu dilakukan sebagai atraksi budaya saat hasil panen warga yang melimpah. Desa Atakore merupakan salah satu desa yang terletak di Lembata, sebuah pulau di sebelah timur Flores. Saya disambut dengan hadok, yaitu tradisi tinju ala Lembata. Hadok dimulai dengan berdirinya 2 orang di tengah arena pertarungan yang bertugas sebagai wasit untuk mengawasi jalannya pertarungan, menentukan pemenang sekaligus melerai bila terjadi kericuhan. Hadok ronde pertama dilakukan oleh 2 petarung cilik. Hadok biasanya digelar setelah Bako Mehede, yaitu acara syukur hasil panen kebun yang telah diwariskan nenek moyang secara turun-temurun. Nah, setelah tadi anak-anak kecil yang jadi peserta hadoknya, kali ini yang lebih dewasa nih, orang dewasa. Pasti lebih seru lagi. Cara ngajaknya pakai bahu. Sop, berantem sop. Tak seperti teknik tinju pada umumnya. Dalam hadok, bagian tubuh yang bisa dipukul adalah bagian perut ke atas. Dan bagian yang paling diincar adalah bagian muka lawan. Semakin banyak bagian muka dipukul, semakin besar kemungkinannya untuk menang. Kali ini kayaknya ketuanya nih, aduh seru banget. Rame, nih lihat tuh kan tadi bahunya tuh disenggol. Jadi cara ngajaknya tuh pakai bahu, disenggol gitu. Itu tandanya ngajakin bertanding. Mamanya udah gak sabar tuh kan mulai, padahal digajakin salaman dulu. Udah panas. Kali ini benar-benar lah, ini paling terakhir, paling klimaks. Bapaknya kasihan. Ya bapaknya jatuh. Nilai yang dicapai oleh Bapak Nagar adalah 100 dan oleh Bapak Nimo itu 99,99. Ya pemirsa, objek wisata Taman Nasional Bantimurung Bulu Sangkar merupakan salah satu di antara geopark yang ada di Maros. Selain menikmati Skybridge dan juga kupu-kupu Helenadi dari atas ketinggian hampir 50 meter, pengunjung dapat berjalan di atas jembatan sambil menikmati pemandangan yang indah. Ini dia tujuan saya berikutnya menikmati geopark yang ada di Maros, Skybridge Helena. Skybridge Helena yang masih di dalam kawasan Taman Nasional Bantimurung, Bulu Saraung. Wah, ternyata tak hanya orang dewasa saja yang bisa menikmati cars dari Skybridge ini. Ada anak-anak juga. Iya, anak-anak memang diperbolehkan asalkan sudah bisa berjalan sendiri tanpa dipapah. Anak kecil saja berani, saya pun tak mau ketinggalan.
saya langsung menikmati indahnya pemandangan Kars dari atas jembatan. Tinggi jembatan Helena sekitar 100 meter di atas permukaan air laut dengan panjang lintasan 50 meter. Tiap pengunjung yang datang harus menggunakan alat keselamatan dan diikat ke tali pengaman sesuai standar keamanan agar terhindar dari kecelakaan. Selain menikmati adrenalin berjalan di lintasan, pengunjung juga dapat menikmati ratusan bahkan ribuan penangkaran kupu-kupu yang ada di bawahnya. Karena sudah menjajal tingginya jembatan Helena, kini saatnya saya melihat kecantikan sejatinya Helena. Ya, Helena, penghuni Taman Nasional ini. Kupu-kupu Raja Helena atau dengan nama latinnya Troid Helena lanius. Kupu-kupu raja ini memiliki ciri khas ukurannya yang cukup besar, warnanya pun dominan hitam dan kuning. Ukuran kupu-kupu jantan pada umumnya lebih kecil dibandingkan betina. Perbedaan warna sayap betina dengan jantan adalah bagian sayap belakang terdapat titik hitam besar dan pinggiran sayap berbentuk gelombang. Bedanya apa sih Mas? Kupu-kupu yang ada di wilayah misalkan Pulau Jawa atau Pulau Sulawesi? Dari warna, ada beberapa juga dari ukurannya, tapi yang paling khas itu dari warnanya. Salah satunya seperti yang hitam putih ini jenis Idea blancardi, itu endemik Sulawesi. Yang hitam itu di pojokan? Itu Troides halipron. Troides halipron. Susah-susah ya Mas namanya ya. Ih, ngingetnya gimana? Ya pemirsa, serangkaian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Anyus NTB kali ini. Saya Hidayat Aryasi, mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.